Iya, kita kemarin di dars yang ke-6 kita mempelajari tentang yang mana saja termasuk isim muannas ya. Ada yang masih ingat apa aja yang menjadi ciri isim muannas? Umahat? Ada yang ingat? Apa aja? Untuk wanita, untuk perempuan ya saja. Oh, Yang nama makin perempuan. Akhiran tak marbutoh. Kemudian yang ketiga, nama perempuan walaupun nggak pakai tamar butuh. terus kemudian Kemudian sesuatu yang berpasangan. yang berpasangan ya. Itu apa namanya salah satu ciri dari isim muannas ya. Nah, di dars yang ke-7 ini kita tidak banyak mempelajari tentang kaidah ya. Di sini kita melanjutkan tentang isim isyarah hadihi. Yang mana hadihi ini juga termasuk kata tunjuk atau isim isyarah. Ya, kata tunjuk untuk tunggal, kemudian dia digunakan untuk mu'annas. Terus isim isyarah ini untuk qorib atau yang dekat ya. Digunakan juga baik untuk yang berakal maupun tidak berakal. Di sini ada sebuah percakapan, tidak percakapan ya. Anda bacakan terlebih dahulu, silakan disimak ya Umat. Man hadhihi, siapakah ini? Hadhihi Aminatu. Aminatu di sini tak marbutohnya doma saja tanpa tanwin ya. Apa? Terus kemudian waman tilka dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Hadihi tabibah. Hadihi tabibatu. Wa tilka mumariyadatu. Mumariyadotun. Ya, ini adalah dokter perempuan dan itu adalah perawat perempuan. Hadihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Ini adalah dari India dan itu dan yang itu dari Jepang ya. Di sini min awalnya. Kemudian ada pertemuan dua sukun, maka nun sukun yang pertama di sini diharokati kasroh, fathah ya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya mina itu dari kata min, yang mana bertemu dengan lam ta'rif, alif yang pertama di sini sukun tidak bisa dibaca, maka karena darurat di harokati fathah. Mina. Kalau dalam Al-Quran semua sudah di harokati ya. Soalnya belajar dalam bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah atau kitab-kitab yang lainnya itu biasanya nun sukunnya dia tidak diharokati ketika dia bertemu dengan alif lam atau lam ta'rif. Berikutnya hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Yang ini panjang dan yang itu pendek atau yang ini tinggi dan yang itu panjang. Tinggi atau tinggi atau panjang ya, tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Kemudian berikutnya, man hadza, siapakah ini? Masih ingat hadza digunakan untuk apa? Mahat? Untuk tunggal mufrad. Iya. Kata yang ini ya dekat ya. Dekat terus apa lagi? Om Ida? Berakal dan tidak berakal ya. Iya, satu lagi. Satu lagi. Apa ya? Mufrad. Itu tadi ya. Mufrad kan? Ya, yang berakal tidak berakal. Jadi yang pertama isim isyarah untuk mudzakar, qorib, terus kemudian mufrad, berakal dan tidak berakal. Sama dengan yang hadis tadi ya. Ini cuma kita murojaah. Hadza Hamidun. Nah, di sini Hamid dalnya tanwin ya. Karena dia untuk muzakkar. Wa man dzalika dan siapakah itu?
Dzalika Aliyun. Itu adalah Ali. Dzalika, ingat dzalika digunakan untuk apa kalau dzalika? Jauh ya. Iya, bedanya jauh ya. Sama-sama untuk muzakkar, sama-sama untuk mufrad, tapi yang digunakan di sini dalikanya untuk yang jauh. Kemudian berikutnya, atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina ya? Dajajatun ayam betina kalau dikun jantan. Terus kemudian la tilka battotun. Bukan, itu adalah bebek battotun ini apa namanya? Bebek ya, tidak bebek betina. Kalau bebek bebek aja, bukan batun, tapi battotun. Ya, semua bebek laki-laki teh. Betinanya dinamakan battotun, itu batoh. Kemudian kita lanjutkan, ma tilka, apakah itu tilka bayadotun. Nah, ini juga sama. Apakah itu ma ingat apa ini namanya ma ini termasuk apa? Istifham. Isim istifham ya. Istifham. Iya, digunakan untuk apa isim istifhamnya ma ini? Yang tidak Muida? berakal, tidak Nah, berakal. mumtaz, Masya Allah. Saya ingat ya, Masya Allah. Nah, ini tilka, ini juga isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mu'anas, tapi tilka digunakan untuk yang ba'id atau jauh. Nah, tilka bayadotun itu adalah telur. Nah, ini kalau telur ini juga menyeluruh ya, maksudnya bukan telur betina atau telur jantan. Jadi tetap walaupun dia telur ayamnya dalamnya jantan gitu ya, dia tetap bayadotun gitu ya, bayadotun. Nah, ini tilkanya atau bayadotun ini di sini adalah mu'anas. Terus berikutnya hadis sayaratul mudarrisi. Nah, hadis sayaratul mudarrisi. Wa tilka sayaratul mudiri. Ini masih ingat apa ini sayaratul mudarrisi dan sayaratul mudiri? Termasuk apa? Kata apa? Apa Umat? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih ya. Yang perlu diingat, ketika mudhaf itu tidak boleh bertanwin, kemudian tidak boleh dilekati oleh alif lam ya. Terus kemudian kedudukannya dia harokatnya nanti tergantung kedudukannya dia. Dia sebagai apa ya? Jadi ini bisa saya rota, saya roti, saya rotu gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Tadi belum ya artinya ini adalah mobil milik guru dan itu adalah mobil milik kepala sekolah ya. Mudhof ilaih ini bermakna kepemilikan. Kemudian berikutnya as'atu Abbasin hadihi. Nah, ini ada isim istifham Hamzah. Ini digunakan untuk apa? Bukan isim istifham ya, harfu istifham. Masih ingat Hamzah? Apakah ya sudah? Ya, apakah? Hasan, apakah? Jawabannya gimana? Naam Ma saya. atau naam ya. Iya. Kalau a atau hamzah itu jawabannya pastilah dan Naam. atau enam ya. Kalau ma teks jawabannya disesuaikan. Misalnya dia bertanya tentang apa gitu ya. La hadihi sa'atu Hamidin. Ini adalah jamnya Hamid dan tilka sa'atu Abbasin dan itu adalah jam milik Abbas. Nah, di sini yang dilihat Hamidin ya dia tanwin dan juga Abbasin ini juga kasrotain karena dia sebagai mudhof ilaih. Ini juga ya mudarisi kasro karena dia sebagai mudhof ilaih. Dalika dikun wacilka dajajatun. Nah, ini dalika untuk muzakkar dikun ayam jantan ya. Itu adalah ayam jantan dan yang itu adalah ayam betina. Watilka dajajatun. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah mudah ya, tilka. Hari ini kita dapat tilka. Kalau kemarin hadihi, sekarang tilka. Untuk hadza dan zalika udah kita pelajari di pelajaran yang telah lalu. Ini masih mudah insya Allah. Sekarang kita langsung praktek ya, Umat. Tamarin. Iqra waktu baca dan tulisilah. Toyib. Sekarang silakan yang pertama. Ana Ustazah. Ya, mana tafadholi. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Mumtaz. Ini adalah sekolah dan itu adalah kampus. Ahsan. Berikutnya, Umidah. Saya apa? Adzalika.
Adzalika masajid. Tanian. Yang kedua, Umi. Bisa baca. Afwan ya. Dzalika himarnya. Dzalika himarun ya Ustazah. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ya, sebentar Umi ya. Iya, Umi Ida, lanjut. Tadi udah saya apa lagi diulang lagi ya? Iya, kan nggak konsen tuh. Dzalika benar ya tadi. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Iya, mimnya panjang ya. Oh iya, baik. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Artinya itu keledai dan itu sapi betinanya. Masya Allah. Tapi berikutnya Umi Sina masih di jalan ya tadi? Umi Santi? Saya saja sudah. Ya. Oh, sudah. Apa ya? Hai. Azalika masjidun masjidun ya sudah. Iya. La tilka madoro satun. Hasan. Tadi apakah ya saja? Iya, lanjut. Apakah itu masjid? Bukan. Itu sekolah ya saja. Iya, gimana jawabannya? Apakah itu masjid? Tidak, itu sekolah. Iya, itu adalah sekolah Mumtaz Ahsan. Itu adalah sekolah. Iya, berikutnya silakan Miss Santi. Miss Santi. Miss Santi ada? Wajudah? Ada Ustazah. Baik. Ada jamalun watil kana kotun. Ini unta jantan dan itu unta betina. Iya. Baik, berikutnya. Umi Dewi. Saya menyimak aja, Bu Ustazah lagi di jalan. Oh, baik. Iya. Inspirasi muslimah. Umi Rifda ya, nomor 6. Yang hadhihi madrasatu wa tilka thalibatun. Gitu kan? Kalau dilihat dari arti tidak ya, siswi atau siswi. Kira-kira apa?
Kira-kira apa, Umi? Iya, Ustazah. Iya, kira-kira apa ini? Bukan madrasatun, bukan. Madrasatun. Ya, kalau ini tolibah itu apa? Dengar? Umi Rifda? Iya, Ustazah. Atau suara anak yang putus? Ribut di sini. Iya, oh iya. Tapi suara anak putus-putus tidak, Umi? Ada. Tunggu pindah dulu, Ustazah. Iya, Ustazah. Iya. Ini kalau kita lihat watilka tholibatun itu adalah siswa dan itu adalah siswa. Maka di sini kira-kira apa? Madrasah. Sama ya antara madrasah dan kata satunya itu apa? Coba. Madrasah sama Tolibah. Nah, bukan. Di sini mudarisatun ya. Guru Oh. perempuan dan itu siswi ya. Sama, Astagfirullahaladzim. iya. Memang sama. Kalau kita lihat tulisannya ya ada mim dan ro sin. Madrasah juga sama seperti itu, cuman beda harokat maka beda maknanya. Ya, yang ini jadinya adalah mudarisah. Itu artinya adalah guru perempuan dan itu adalah siswi. Insyaallah. Baik, berikutnya nomor 7 Umi. Tidak ada berarti kembali lagi ke nomor 1 ya. Umi aman apa ini Kak Amanda? Oh iya, saya. Ada kalbun wazalika kitun. Ini anjing dan itu kucing. Iya, Masya Allah. Udah ya, Insya Allah. Ini Umi Hana mau membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya belum ini masuk. Udah masuk ya ini. Aduh. Iya. Kalau Uminya belum siap nggak apa-apa dilewati dulu nanti di akhir. Ya, dengar dulu sebentar ya Biar loading dulu. Halaman 40 ya Umi ya. Halaman 40. Kembali ke nomor 1 Umi Ana. Ya Ustazah. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Artinya? Ini adalah rumah muadzin dan itu adalah kebunnya pedagang. Iya, apa? Ini hadiqah itu coba apa? Kebun. Iya. Dan itu adalah kebun milik pedagang. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan ke yang dars yang kedua ya. Tamarin yang kedua maksudnya. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyarati lil ba'id. Dzalika wa tilka ya. Berikanlah isyarat pada kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah untuk lil ba'id. Ma makna lil ba'id? Apa arti lil ba'id? Apa Umidah? Untuk ya, bagi apa untuk? Sama, bagi lebih untuk ya di sini. Untuk ya? Lil bait ya. Apa bait? Bait itu apa rumah ya? Bait jauh. Mana? Iya. Mas, sebentar yang nomor berapa Ustaz? Saya nggak lihat. Iya, yang inilah pertanyaan ini ya. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Oh, saya kira bait. Iya, nggak lihat saya tadi, saya lihat di soalnya kok nggak ada. Ya, jauh apa? Untuk ya Ustaz ini ya. Iya, untuk yang jauh, isim isyarah untuk yang jauh. Di sini ada pertanyaan yang depannya titik-titik dan belakangnya sudah ada isim isim ya. Semuanya di sini isim. Nah, kemudian tugasnya adalah mengisi titik-titik ini sesuai. Kira-kira kata setelahnya ini menggunakan isim isyarah
Zalika atau tilka. Zalika untuk isim mudzakar ba'id ya. Kemudian kalau tilka untuk muannas qorib. Ba'id juga ya, dia mufrad. Baik, sekarang ini yang menjawab ada berapa? 7 ya, biar enggak nunggu-nunggu, biar saya bagi langsung. 1, 2, 3. 7. Ina ya? tidak 7, enggak 7. Soalnya kan, iya. 6 ya? Iya. Ya berarti. 7 ya saja. 7. Baik, sekarang Umi Ida ya, gilirannya Umi Ida. 1, 2, 3. Baik, Ustazah. Ini boleh tilka atau ini ya, apa mufrad tapi ya semuanya atau ini Ustazah? Ya. Coba kita perhatikan isim setelahnya ini ya. Iya. Umun contohnya. Umun. Umun ini Kalau kira-kira umumnya 1 apa 2 apa 3 Umi? Umun 1 ya. Iya, umun itu 1 ya. Kalau banyak apa Umi? Kalau banyak. Yang sering. Ummahatun. Enggak ummahatun enggak. Ummahatun. Iya, Oh, betul. Betul ya. Iya, ya kalau banyak. Baik. Ini Nah. berarti ini ya. Saya boleh milih ini atau itu gitu ya, Ustazah? Enggak, ini maknanya itu semua, itu. Oh, itu. Oh ya, tilka ya. Yang beda, zalika untuk muzakkar ya. Baik. Muzakkar Berarti untuk muannas. ya, baik. Pilih aja. Ini berarti tilka umun. Bagus. Ahsanti. Kemudian zalika abun. Iya. Zalika kolam. Kolamun tuh afwan. Itu mu'anas apa ini ya? Mu'anas ya Ustazah ya? Enggak ya? Gimana? Saya lupa. Kolamun kalau contohnya itu dulu ya enggak ya. Zalika kolamun. Iya, zalika kolamun. Kolamun muzakkar. Nah, nih. Baik, Ustazah. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya, Umi Sinah. Hai. Ini. Tilka mil'aqotun itu sendok. Tilka aini itu mata. Ya, ainnya apa? Ainun. Ainun kalau saja. Ainun. Iya, ainun. Tama ya. Kobar. Hai. Ainun. Zalika hajarun. Itu batu. Ahsan. Berikutnya Umi Santi. Nomor 789 ya Ustazah. Nah, Umi, ya. Zalika komisun. Hadhihi kidrun. Ya, langsung diartikan biar teman-temannya. Zalika komisun. Itu kemeja. Tilka kidrun. Itu panci. Tilka nafidatun. Itu jendela. Mumtaz. Iya, lanjut. Setelah Umi Santi, Umi Amanda. Baik, Ustazah. Tilka baqaratun. Dzalika maktabun. Oh, langsung diartikan ya? Iya. Tilka baqaratun itu sapi betina. Dzalika maktabun itu meja. Tilka naqotun itu unta betina. Iya, Hasan, Masya Allah. Berikutnya nomor 5, siapa yang nggak ada ya nomor 5 ya? Nomor 5 udah aman, udah Amanda. Ya. Nomor 6. Rifda ya. Zalika Muhandisun.
Zalika muhandisun. Muazin zalik muhandisun. Ya. Langsung artinya? Muhandisun. Umi, bentar. Ada telepon masuk sebentar. Ya. Muhandisun tuh insinyur biasanya. Iya. Muhandisun tuh insinyur ya sudah. Iya, Hasan. Itu Terus lanjut. muazzinun. Ya, muadzinun pakai isim syara apa? Zalika apa tilka? Zalika. Zalika muadzinun artinya? Itu muazzin. Yang sering. Muazzin. Ya, sering. Azan. Ini muadzinun. Muharram. Iya. Kemudian berikutnya pakai isim syara apa? Tilka mumarid. Iya. Muharib. Mumaridotun. Tilka ya Ustazah. Iya, tilka mumaridotun artinya? Maridatun. Ya Allah. Ya, di depan tadi apa? Yang di atas tadi? Sudah dibahas? Nah, itu adalah perempuan. Berikutnya, Umi Hana sudah siap? Belum, dengerin dulu. Oh iya, baik. Kembali lagi ke Umi Ana, tafadholi. Oh, ada Umi Alia ya, silakan Umi Alia. Sudah siap? Umi Alia belum siap? Baik, ke Umi Ana lagi. Assalamualaikum Ustazah. Apa ini mencet-mencetnya yang bingung ini. Apa Ustazah? Maaf masuknya telat Ustazah. Tadi ada tamu Ustazah. Apa? Iya, Khairan. Yang nomor 18 18 ya Ustazah? 16, 17, 18. Oh 3 ya? 16, 17, 18 ya? Iya. Yang 16 Zalika sarirun. Baik. Terus? 17. Sarirun makna? Sarirun. Sarirun kok lupa lagi ya. Mobil ya Ustazah? Umat, di sini sedang petir, nanti kalau tiba-tiba wifi-nya mati, saya terkeluar berarti wifi Ana mati ya. Semoga tidak sampai mati wifi-nya. Oh, lagi musim itu ya Ustazah di sana ya? Iya, lagi tiba-tiba petir ini. Iya, hadikotun termasuk apa? Artinya tadi apa? Hadikotun itu ayam ya Ustazah kalau nggak salah. Bukan. Dajajatun ayam mah. Oh iya. Hadikotun. Tilka hadikotun. Lagi berusaha cari artinya. Oh, ini kebun ya Ustazah? Kebun. Kebun ya. 18 tilka tolibatun. Pelajar perempuan. Iya, Masya Allah. Iya.
Baik Ustazah, syukran Ustazah. Afwan, barakallahu fiik. Thayyib, ba'daha setelah Umi Alia tadi kembali ke Umi Ana ya. Iya, Ustazah. 19 Iya. Dzalika jamalun, itu adalah unta jantan. Tilka battotun, itu adalah bebek. Iya, Masya Allah. Mudah ya. Ini di dars yang ke-7 ini memang tidak banyak yang kita pelajari, cuman satu isim isyarah itu ya. Al-kalimatul jadidatu, al-mumarriyadatu tadi apa maknanya? Perawat wanita. Ya, perawat wanita. Kemudian al-hadiqatu, Kebun. kebun. Unta betina. Kebun. Ya, Hadiqotun. Unta hadiah betina bukan? Ustazah. Kebun. itu kebun. Hadiqotun kebun. Ya. Kemudian batotu, apa batotu? Mahat? Bebek. 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 Batotun. Al-muadzin. Muadzin. Muazin. Ya, muadzin. An-naqatu. Unta betina. Iya, ada di surat apa yuk? Naqatallahi wa suqiyah. Padam dama alaihim. Ya juz 30 kalau nggak salah ya. Terus kemudian al-bayyadatu, Telur. telur ya. Telur aja bukan telur betina ya. Baik. Kemudian di sini ya kita yang mau yang pelajaran yang tadi itu asmaul isyaratu asmaul isyarati lil qarib. Isim isyarah untuk yang qarib apa? Dekat. Ada hadza sama hadhihi. Hadza Muhammadun. Kalau hadza digunakan untuk apa, Mahat? Ada untuk yang Muzakkar. Ya. Kemudian kalau hadhihi Aminatu, hadhi digunakan untuk mu'annas. Nas. Ya. Kemudian asmaul isyarati lil ba'id, isim isyarah untuk yang jauh. Dalika untuk yang jauh dan muzakkar. ya, kita untuk yang jauh dan dia untuk mu'annas. Ada yang nomor 2 ini. Ini pertama itu ada tilka ummun. Ya. Ini termasuk isim isyarah yang di depan ini adalah mubtada. Semua isim isyarah yang dari kalimat atau dari soal nomor 1 sampai 20 ini namanya mubtada yang ada di depan ya. Kemudian isim yang kedua setelah isim isyarah ini namanya khobar. Khobarnya ini satu, tidak jamak. Nah, khobarnya mufrad. Yang perlu diperhatikan kalau mubtada itu selalu berasal dari isim ma'rifah. Isim isyarah adalah salah satu dari isim ma'rifah, maka dia bisa digunakan sebagai mubtada. Itu ya, Umahat. Di sini di dars yang ke-7 ada pertanyaan? Gimana saya tadi yang isim gimana saya yang terakhir tadi Ustazah terangkan? Yang tilka atau yang mana? Yang mubtada. Isim isim ma'rifah itu kan untuk mubtada itu mubtada itu kan isim ma'rifah karena dia bagian isim apa tadi Ustazah? Jadi mubtada ya, yang menjadi mubtada itu adalah isim ma'rifah. Nah, salah satu dari isim ma'rifah di sini adalah isim isyarah. Dzalika dan tilka termasuk isim isyarah atau kata tunjuk. Baik, Ustazah. Itu ya. Kemudian isim kedua yang menjelaskan tentang mubtada namanya adalah khobar. Khobarnya di sini berupa khobar mufrad. Artinya khobarnya bukan susunan kata. Mufrad di sini tuh maksudnya tidak satu ya kalau untuk khobar di sini, tapi mufradnya itu bukan susunan kata. Jadi dia cuma satu, ini jamalun ini satu kata. Kalau misalnya fil masjidi itu termasuk khobar juga, tapi dia berupa jar dan majrur. Nah, itu merupakan murokab susunan kata. Jadi tunggal gitu ya Ustazah, kata tunggal. Tunggal
atau mufrad gitu. Oh, tunggu foto. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tadi ada V-nya, maksudnya itu kan berarti yang Ustazah bilang susunan kata berarti lebih dari satu kata gitu ya Ustazah. Iya betul. Ada Susunan V, kata ada masjid gitu ya, fil masjid. Berarti Iya, ada. Gimana? Suaranya terbentur kita. Iya. Iya berarti kalau ada ada kalimat fil masjid, berarti ada 2 mufrad gitu ya maksudnya? Bukan 2 mufrad, tapi maksudnya? 2 kata. 2 kata, ada 2 kata. Ya ini 1 kata aja. Kalau Ah, fil masjid berarti ada 2 kata. Nah, susunan 2 kata ini termasuk apa? Namanya dalam bahasa Arab disebut murakkab, susunan kata. Murakkab. Ya, istilah-istilah seperti ini nih akan nanti selalu kita bawa ya. Dimanapun kita belajar itu murakkab. Terus kemudian ya kayak tadi itu isim isyarah. Kan kata tunjuk lagi biasanya menyebutkan tuh isim isyarah. Terus nanti itu ada idhofah. Nah, itu istilah-istilah seperti itu pelan-pelan dihafalkan dan pahami. Susunan kata, kalau susunan kata ini berarti terdiri dari 2 kata. Gitu. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan atau bisa dilanjutkan kita pertanyaan aja ya. Ya. Atau gimana? Di dars yang sebelumnya asal tuliskan 8. Ini lumayan panjang, tidak bisa kita selesai. Pertemuan ini. Iya, coba kalau begitu ada pertanyaan bertambah mungkin ya. Tadi dari siapa? Yang menjawab Umi? Umi aja ya tadi ya terakhir. Saya ya, yang terakhir tadi Umi Alia ya. Iya, Dan Iya, sekarang kembali ke nomor 1 Umi Ana. Ini kita sambil mengingat kosakata ya. Ini adalah setrika. Bahasa Arabnya gimana, Tilka mikwatun. Tilka mikwatun. Iya. Tilka mikwatun. Tilka mikwatun. Tilka mikwatun. Kemudian berikutnya, nomor berikutnya itu adalah sepeda milik Anas. Umi Ida. Itu adalah bukan ya tilka darojatun ya tilka darojat milik Anas lil Anas darojatun lil kita pakai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, tilka milik Anas. Berarti darojatu lil Anas. Tanpa lil. Kalau mudhof ini gimana? Udah betul darojatun Anasin ya, terus asnasi ya. Anasin ya Ustazah. Iya, betul. Ya, tilka darojatu Anasin. Iya, mumtaz. Baik, sekarang nomor 3. Siap-siap Umi Sina ya. Ini adalah itu adalah saudara perempuan teknisi atau insinyur. Itu adalah saudara
Kata perempuan insinyur. Tilka ukhti. Ukhtu ya? Tilka ukhtu insinyur Dilun. Mu? Tadi di atas. Bentar. Mundilun ya saja. Bukan. Munya betul. Mudirin. Mudiri kepala sekolah, atas Kepala lagi. sekolah ya. Bentar. Masya Allah. Tadi ada ya Ustaz ya? Ada, biar tambah hafal, tambah mungkin, insya Allah. Muhandisun. Iya, muhandisun, masya Allah. Tilka ukhtun muhandisun. Coba diulang lagi, Tilka ukhtu apa ukhtun saja? Ukhtu ya? Ini kan sebentar, kayak masih ada. Ini katanya udah betul, tinggal harokatnya aja. Muhandisin. Muhandisun. Nah. Muhandisin, Pak. Iya. Tilka ukhtu muhandisin. Atau boleh juga muhandisinya ini dikasih alif lam berupa ma'rifah. Misalnya ini sinonimnya udah. Ukhtul muhandisi. Soalnya ada alif lam jadi nggak pakai tanwin. Iya. Pokoknya selalu diingat jika berupa idhofah itu isim yang kedua lam menjadi mudhof ilaih selalu harokatnya ini majrur. Ya, kalau ini dia kasroh. Ya, jangan bingung. Ini berarti kalau saudara perempuannya insinyur, berarti kita udah punya bayangan nih. Oh, ini berarti susunan katanya berupa mudhof ilaih. Ya, artinya jadi berarti uktunya ini dia harokatnya berarti dhammah. Nah, insinyurnya berarti harokatnya nanti itu kasroh. Nah, seperti itu bayangan kita mengevaluasi atau mencerna suatu ini ya soal. Gitu. Masya Allah, barakallahu fi. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillah khair. Nomor 4 Ukti Amanda. Ini Amanda. Ya, baik Ustazah. Soalnya belum ya. Itu adalah anaknya Muhammad, anak perempuannya Muhammad. Itu adalah anak perempuannya Muhammad. Tilka bintu Muhammadin. Mumtaz, Masya Allah. Iya, ahsan. Berikutnya. Itu adalah jendela masjid. Berikutnya siapa? Mirip tadi jendela apa Ustazah? Itu ada jendela apa? Jendela masjid. Masjid lah. Iya. Jendela. Jendela apa jendela? Jendela apa? Oh, mirip deh ya. Ya, Ustazah. Jendela apa, Umi? Nah? Ya, Tuh. Iya, itu kosakata yang udah pernah dipelajarin itu Ummahat kalau bisa ditulis ulang terus ditempel pas kita belajar di depan meja kita gitu ya. Dengan nafidatun ya.
Iya, jendela Masya Nafidatun. Iya. Tilka nafidatu. Jadi ini ya tipsnya ya, biar cepat menghafal kosakata. Enggak harus cepat sih. Tapi ketika kita pas belajar itu ngelihat di depan kita ada tempelan kertas itu kan sambil mata kita bereaksi ya melihat gitu. Nah itu insya Allah apa namanya lebih efektif, mudah. Jadi enggak bagian dari anak itu kan ada banyak ya al-kalimatul jadidatu itu udah berarti udah masuk ke dars yang ke-7 itu udah banyak. Nah itu dia ini aja Umahat dibikin setiap dars ditulis ulang, kemudian kalau nggak mau ditulis berarti di print, kalau nggak mau nulis ya di print ulang, terus habis itu ditempelkan khusus mufradatnya ada aja ya. Nah dari situ nanti insya Allah lebih cepat, apalagi kalau sering zoom ya, sering zoom duduk di meja gitu kan sambil melihat. Iya, masjid apa Umi? Umi Rifda? Zalika gitu kan? Iya. Nafidatun ada satu muzakkar. Nafidatun ya. Tilka nafizatun. Ini berupa murokab mudhof ilaih. Sunan katanya berupa mudhof ilaih idhofah. Nafizatun. Masjidid atau tilka nafidatul masjidi. Gitu ya. Nah, coba diulang. Tilka nafizatun masjidi. Bukan nafidatun, nafidatul. Oh, pakai lam alif. Iya. Tilka nafizatul masjidi. Iya. Masya Allah. Iya, berikutnya. Oh, itunya nggak pakai itu ya saja, nggak pakai lain ya. Oh. Yang apa? Doma aja ya Ustazah ya. Nafidatul. Nafidatul, iya. Kalau mau pakai yang kasrotain berarti nafidatu masjidin, gitu ya. Nah, masjidnya ini dalnya kasrotain tanpa alif lam. Iya, tapi berikutnya Umi Elia, siap? Apa kalimatnya Ustazah? Iya, siap ya. Kalimatnya adalah apa ya? Itu adalah matanya Abbas. Matanya Abbas. Sebentar, Ustazah. Zalika, tilka. Tilka. Kenapa pakai tilka? Karena berpasangan. Iya, ahsan, Masya Allah. Tilka aini ya sudah. Tilka. Aini ya sudah. Apa ainu? Tilka ainu. Tilka ainu. Tilka ainu Abbasin. Mumtazah. Tilka ainu Abbasin. Itu adalah matanya Abbas ya. Jadi ainin karena sesuatu yang berpasangan, maka isim besar yang kita gunakan adalah tilka. Ya. Tilka. Ainu Abbasin. Masya Allah. Nanya nggak Ustazah? Kalau nama orang nggak boleh pakai alif lam ya Ustazah? Iya. Kenapa? Kenapa Umi coba nggak boleh pakai alif lam? Karena nama orang itu sudah ma'rifah. Ya. Jadi tidak perlu kita memakai alif lam. Misalnya Al-Abbas, tidak ya. Sesuatu yang memakai alif lam itu karena awalnya itu dia adalah nakiroh.
dimasuki oleh lam ta'rif, maka tersebut menjadi ma'rifah. Contohnya, kitabun, buku, buku gitu ya, buku aja. Buku yang mana nggak tahu. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu yang udah khusus, maksudnya bukunya udah tahu. Jadi menjadi al-kitabu. Nah, kalau kitabun yang masih nakiroh tadi tidak bisa dijadikan sebagai mubtada, ya. Tetapi ketika dimasuki oleh alif lam atau lam ta'rif yang masuk ke dalam kitabu tadi menjadi al-kitabu, maka ini sudah bisa dijadikan mubtada. Ya. Nah, mubtada tadi itu apa? Berhubungan dengan jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah itu di dalamnya selalu pasti ada mubtada khobar. Ya, karena jumlah ismiyah ini diawali oleh isim. Mudahnya seperti itu. Nah, nanti khobarnya itu ya itu tadi bisa berupa mufrad atau satu kata, bisa dua kata, seperti jar dan majrur, juga seperti idhofah, ya, seperti itu. Itu Misina. Insyaallah mahfuz. Ada lagi, Ummahat? Kalau seperti tilka, dzalika ya isim itu memang juga memang dia menjadi mubtada bisa langsung gitu ya, nggak perlu persyaratan yang tadi karena udah tertentu ya, karena udah mufrad ya Ustazah. Bukan udah mufrad. Kita murojaah lagi pelajaran beberapa pertemuan kemarin. Ya, syarat untuk menjadi mubtada. Ada itu ma'rifah ya, harus ma'rifah, kemudian ya isim ma'rifah ya Ustazah. Iya, betul, sebentar. Aduh. Kelihatan nggak kelihatan? Kita kelihatan. Syarat mubtada itu satu harus ma'rifah ya. Isim harus ma'rifah. Nah, ini syarat mubtadanya. Nah, ma'rifah itu sendiri terbagi menjadi isim ma'rifah itu ada sekitar 6. Ma'rifah. Yang pertama, apa? Ayo kemarin. Sambil murojaah lagi, biar makin mungkin. Ya, alif lam ya. Isim yang dilekati alif lam. Dilekati alif lam. Nah, ini ya. Terus yang kedua. Isyarah. Semua isim isyarah itu dia ini ma'rifah. Semua isim isyarah. Dari hada, hadihi, tilka, dzalika, dzalika, tilka, ulaika. Nanti kita belajar ada ulaika. Nah, itu semuanya isim isyarah yang dia ma'rifah. Terus kemudian nama orang, ya kan? Nama orang atau apa? Alam. Isim alam.
Terus habis itu alam ini bisa nama orang juga nama apa tempat gitu ya. Termasuk nama tempat juga. Terus kemudian yang Domir. keempat apa? Isim domir. Domir. Iya. Isim domir huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu 14 domir itu semuanya bisa menjadi mubtada. Kemudian yang kemarin terakhir kita pelajari itu apa, Om? Isim yang diidhofahkan atau idhofah. Kepada isim-isim di atas. Jadi misalnya buku diidhofahkan ke belum. Buku diidhofahkan kepada nama orang misalnya Muhammad. Menjadi apa? Bukunya Muhammad. Nah, jadinya bukunya Muhammad kalau buku diidhofahkan. Pakai alif lam Alkitab. Oh, tidak usah pakai alif karena idhofah itu sudah ma'rifah, Jadi buku. Jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammad ini kan bukunya Muhammad itu kan dia masih mubham. Mubham itu artinya belum jelas artinya ya. Maksudnya pendengar itu belum bisa memaknai katanya ini bukunya Muhammad kenapa? Misalnya bukunya Muhammad baru jadi dun. Nah, ini jadi berarti sudah menjadi kalimat mufidah atau jumlah ismiyah yang sudah sempurna maknanya. Ya, kitabu Muhammadin sebagai mubtada di awal kata, jadi dun itu sebagai khobarnya. Khobarnya berupa mufrad. Nah, di sini mubtadanya berupa murokab, susunan kata. Jadi, idhofah ini bisa digunakan sebagai apa? Sebagai mubtada dan juga bisa digunakan sebagai khobarnya. Gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti insya Allah. Ini. Mungkin insya Allah. Goyang. Masih muda ini. Silakan dicermati lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Diidhofahkan. Jadi tadi apa yang bukunya Muhammad tuh udah ma'rifah ya jadinya jadi mubtada ya dia tapi itu murokab ya Ustazah. Betul, mumtaz. Dengan yang jadi khobarnya itu yang tadi apa ya buku kitab Muhammad tadi apa ya? Nah itu yang jadi apa khobarnya ya? Iya. Jadi mubtada itu bisa berupa rangkaian kata gitu ya? Bisa. Yang seperti idhof, mudhof ilaih. Seperti tadi kan mudhof ilaih ya Ustazah ya, yang mubtadanya. Betul. Baik Ustazah. Jazakillah khair. Jazakillahu khairan. Umi Tina ada yang mau ditanyakan? Umi yang lainnya? Umi ini belum dikasih soal itu Ustaz. Umi ini sudah di rumah ya? Sudah di rumah, udah. Sudah di rumah. Ya, ini ya. Tadi di jalan masih nggak dengar goyang-goyang. Iya. Jadi Muhammadin jadidun. Ya, ini diperhatikan ya. Jadidun itu dhamma, tidak kasroh, tidak mengikuti Muhammadin. Jadi jangan ikut-ikut Muhammad. Kitabu Muhammadin jadidun. Bukunya Muhammad baru. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mubtadanya berupa idhofah. Ya, karena idhofah tadi termasuk isim ma'rifah. Artinya ini adalah bukunya Muhammad barunya itu bisa di sini. Nya itu bisa termin
Maksud buku milik Muhammad baru. Umi Tini, sekarang pertanyaan buat Umi Tini. Tasnya Zaid atau tas milik Zaid besar. Bagaimana Umi? Tas milik Zaid besar. Tas apaan? Tas. Tas sudah belum ya? Kosakata tas? Udah. Belum dapat di tas. Kaki. Betul. Duh. Apa? Haqibatun. Haqibatun. Tas milik Zaid. Gimana Umi susunan katanya? Tas milik Zaid besar. Hakibah. Zaidnya bagaimana? Zaidnya ditaruh di mana? Setelahnya Hakibah atau? Di sebelahnya tas ya. Hakibah Zaid. Zaid ya? Zaid. Nah kan, terus ini kasro, harokatnya gimana? Hakibahnya itu tak marbutonya dia harokatnya apa, Umi? Domah ya, Zaidun. Ya, domah. Domah tanpa tanwin ya. Hakibatu. Zaidnya? Zaidun besar. Kalau kita lihat contoh yang di atas tadi, Kitabu Muhammadin, maka Zaidnya di sini harokatnya apa? Kasroh. Ya. Hakibatu Zaidi. Zaidi. Besar gimana? Zaidi. Besar gimana Umi Tini? Besar di sebelahnya Zaidun. Iya. Artinya besar apa? Besar. Besar. Aduh, besar apa ya? Besar. Ini sering sekali. Besar. Dari kata akbar. 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 Iya, kalau akbar besarnya, tapi ini bukan pakai akbar. Bisa. Itu kalau ya, maha besar. Nah ini, kalau besar yang ini, itu dari kata itu juga, cuman dia nggak pakai hamzah. Oh jadi akbar biasa. Ya. Nggak pakai hamzah. Kabir. 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 Tas milik Zaid itu besar. Nah, sekarang kita lihat di situ hakibatu itu mu'anas atau mudzakkar? Iya. Umi Rifia sebentar ya. Ini dulu yang menjawab. Hakibatu itu muzakkar atau mu'anas, Umi? Apa? Mu'anas. Iya, mu'anas atau mu'anas, Umi? Mu'anas tuh jadi. Iya. Kenapa bisa dibilang mu'anas hakibah? Karena itu apa? Kira-kira apa? Hakibah. Aduh, jadi lupa gini. Nggak apa-apa, santai aja Umi. Nanti kalau tegang ini. Hakibah. Tadi salah satu ciri mu'anas itu, ini salah satu ciri mu'anas. Hakibah itu nama untuk perempuan bukan Umi? Zaid nama laki ya? Nama orang bukan? Hakibah. Nama orang. Nama orang. Bukan. Hakibah kan maknanya tas. Oh bukan Zaid. Tas milik Zaid kan nama orang.
Begini, jadi pertanyaannya ini adalah, kalimatnya adalah tas milik Zaid besar. Iya. Ya, milik Zaid. Milik di sini itu bisa kita ganti dengan nya. Tasnya Zaid, tasnya Zaid besar. Nah, Iya. di sini hakibah ini kan artinya tas, Iya. ya. Nah, tadi kan Umi bilang hakibah ini termasuk mu'annas. Iya. Yang menentukan dia itu mu'annas itu apa, Umi? Ada apanya di kata ini? Ada ini milik ya. Bukan, ada tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu tak yang bulat ini loh, hakibatun. Tunnya itu adalah salah satu ciri bahwa kata itu adalah mu'annas. Nah, sini paham, Umi? Iya, iya. Oh, berarti iya, iya. Loading ya. Kemarin kalau ini biasanya kayak gitu. Hakibah ini adalah kata yang akhirnya itu tak marbutoh. Nah, disebut mu'annas karena apa? Karena ciri-cirinya diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, paham Umi? Nah, kalau Iya, iya. sudah ya, ini hakibah kita stop dulu. Pintu bahasa Arabnya apa, Umi? Baitun. Pintu. Baitun rumah. Lupa. Pintu babun. Babun. Nah, babun itu mu'annas atau muzakkar, Umi? Babun karena ada itunya ya, ada masukunnya itu ya, mu'annas. Bukan domah sukunnya. Babun. Coba dilihat kata terakhirnya itu. Babun. Bun. Itu kira-kira kata terakhirnya huruf apa? Kan ini, babun. Bukan. Huruf. Bukan harokat, Umi. Huruf. Ba gitu ya. Babun. Babun. Bun. Baknya. Berarti bak. Nah, kalau babun itu kira-kira isimnya dari jenisnya itu termasuk mudzakkar apa mu'annas? Kalau hakibatun itu kan mu'annas kata Umi tadi ya, udah paham ya di sini. Kenapa akhiri oleh tak marbutoh? Tak marbutoh. Konteksnya di sini garis besarnya adalah tak marbutohnya. Nah, sekarang kalau babun itu kira-kira mu'annas atau mudzakkar? Sama-sama fardhusan jadi mu'annas juga dong. Kok mu'annas? Bagaimana kok bisa mengatakan mu'annas, Umi? Babun. Kan tuh babun yang sama ini hafidatun gitu. Enggak. Umi, jadi kalau kita melihat suatu isim itu menurut jenisnya, jadi isim ini dibagi isim menurut jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama mudzakkar. Iya. Mu'annas. Ciri-ciri mudzakkar itu adalah isim yang di akhir katanya tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Kecuali nama orang untuk laki-laki. Sampai sini paham, Umi? Dan paham ya, insya Allah. Nah, itu ciri muzakkar. Berarti gampang banget cara mengidentifikasi muzakkar ya. Pokoknya semua isim itu kata benda. Kata benda, semua kata benda. Pintu, rumah, pohon, mobil, buku, kursi, dan lain sebagainya. Itu semuanya isim. Misalnya, kursiyun. Kursiyun itu termasuk di kata akhirnya, hurufnya itu ada tak marbutohnya tidak, Umi? Kursiyun. Kursiyun. Ada ya? Kursiyun itu tidak ada tak marbutohnya, Umi. Kalau hakibatun, itu baru ada tak marbutohnya. Nah, kursiyun itu ada tak marbutohnya tidak? Kursiyun tidak. Tidak. Kalau tidak ada berarti dia muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Muzakkar, ahsan. Sekarang satu lagi. Kitabun. Nah, kitabun ini di belakang katanya hurufnya itu ada tak marbutohnya tidak? Nggak ada.
Nah, nggak ada ahsan. Berarti di sini dia termasuk mudzakkar apa muannas, Umi? Mudzakkar. Bagus, Masya Allah, mudzakkar. Nah, sekarang hakibatun. Hakibatun. Di sini termasuk muannas apa mudzakkar? Muannas. Kenapa, Umi? Karena ada apa mudroh ya itu. Tadi yang Hah? bilang apa? Ada apa itu? Tak. Mudroh apa? Tak marbutoh. Jadi gini ya. Iya, ada bisa banget nyebutnya. Ya. Kalau dia terbuka seperti ini, karena dia terbuka, ingat kata maftuh. Namanya ta maftuhah. Tak maftuhah. Kalau tertutup ini marbut itu ditali taknya. Namanya ta marbutoh. Nah, ini disebut juga sebagai ta ta'nis. Ta yang menunjukkan kalau dia itu adalah mu'annas atau perempuan. Nah, kalau ini tidak mu'annas karena nanti ada contohnya, misalnya ada isim baitun. Ini mu'annas apa mudzakkar, Umi? Mudzakkar, baitun. Nah, mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena taknya ini bukan tak marbuto, dia tak maftuhah. Nah, insya Allah. Nah, sudah, sini paham ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Tasnya Zaid besar. Nah, terus habis itu tadi kan hati batu Zaidin. Ya, ini di sini maknanya hati batu Zaidin itu berarti tas milik Zaid. Nah, sekarang artinya besar tadi apa, Umi? Akbar, Selain akbar. Kalau akbar itu dia menunjukkan nabi. Dan itu untuk Allah. Atau apa tadi, Mas? Lupa. Kabirun. Nah, Kabirun. Nah, kabirun. Jangan ditulis dulu, Mi. Bukan yang itu yang dimaksudkan. Kabirun betul kan artinya besar. Nah, kabirun. Nah, ini kata ini termasuk mudzakkar apa muannas, Umi? Kabirun. Mudzakkar ya? Iya, kenapa mudzakkar, Umi? Karena dia masuknya ke itu marbutah ya. Ya, karena tidak diakhiri ta marbutoh. Karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Terus kemudian kan di sini hakibatu, di sini muannas. Nah, kalau kabirun dirubah menjadi muannas ditambahin apa, Umi? Ditambahin sama kayak ditambahin tak marbutoh. Jadinya bagaimana, Umi? Nah, jadinya seperti ini. Kita hilangkan tanwin yang ada di sini. Dihapus tanwinnya. Kabi diberubah menjadi fathah. Kabi rotun. Jadi bahasa Arabnya bagaimana, Umi? Tasnya milik Zaid besar. Hafizun. Zaidin kabirotun. Enggak pakai tanwin karena dia mudhof ilaih. Kabirot. Bukan, yang hakibahnya. Oh, hafidah. Hafidah Zaidin kabirotun. Haki bukan hafi, Umi. Kof, pakai kof ya. Hakibatu. Hakibatu Zaidin kabirotun. Hakibatu Zaidin kabir. Mumtaz. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, ahsan. Nah, seperti ini. Jadi intinya untuk mengidentifikasi kalimat itu, bukan kalimat, isim itu termasuk mudzakkar atau muannas, kita lihat huruf terakhirnya. Ya, kalau huruf terakhirnya berupa tak marbutoh, kecuali nama orang untuk laki-laki. Jadi semua kaidah dalam bahasa Arab pasti ada pengecualian. Itu nanti akan dihukumi mudzakkar karena lebih banyak mudzakkar daripada muannas. Isim itu ya. Nah, seperti itu.
Tetapi ketika kata itu atau ya isim itu atau kata itu di belakangnya ada ta marbutoh, maka di sini dia disebut muannas. Syum ya. Syum. Ya nanti diulang lagi. Iya. Nah, ini beberapa kali. Iya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Ummahat? Kalau tidak ada, Umi Titin mengerti kah Umi Hana? Umi Hana gak simpai nah. Iya, lagi dengar aja, lagi terus belajar. Mengerti Belum. kah? Mengerti tidak Umi Hana? Insya Allah pelan-pelan. Masya Allah. Coba kasih satu saja sama beliau yang mudah gitu ya. Insya Allah mungkin beliau bisa saja. Amin. Lagi ini sibuk diikutin dicatat semua yang sudah dibicarakan sama Ustazah. Masya Nanti Allah. pelan-pelan. Nggak pakai bahasa itu, nggak pakai huruf Arab. Menyimak terus insya Allah. coba Umi dikasih ini apa namanya ditranslate ke dalam bahasa Arab. Itu adalah unta betina. Untuk saya ya Hana ya. Umi Hana. Iya. Itu Apa ya sebentar. Tilka. Untuk apa ya bakoro tun. Kalau bakoro tun sapi betina. Kalau unta betina? Oh, unta betina itu bakoro. Bakoro itu unta apa ya? Bakoro sapi betina. Sapi ya sapi ya. Maaf. Jamalun Jadi unta jantan. Kalau unta itu jamalun ya. Jadi betina. Jamalun itu jantan. Ya, jamalun. Kalau betina apa ya? Saya nggak jadi nanya kalau gitu. Kalau saya jawab. Maaf. Jamalun unta ya. Lupa. Aduh. Kalau jamalun unta jantan. Nah, kalau unta betina itu apa? Itu ada di juz 30 itu. Aduh, jamalun unta jantan, unta betina apa? Apa lupa ya, tilka nakotun itu adalah unta betina. Satu lagi kalau begitu itu adalah dokter perempuan. Nah, gampang ini, gampang sekali. Saya rutun ya. Itu toyib. Hah? Balik. Mbak dulu. Ya. Untuk Hana atau untuk siapa? Masih untuk Hana. Untuk Umi Hana. Ya, untuk Umi Hana. Toibat atau ya oke apa ya? Mbak dulu. Dokter. Tobi Bu. Iya, Tobi. Tobibah. Iya, Tobibah. Tobi batun tilka, Tobi batun. Tilka. Tilka Tobi batun. Tobibah. Gomin. Tobibah ya. Iya, insyaallah. Mumtaz, barakallah fiik, insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu ya hari ini pelajarannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa di murojaah diulang-ulang lagi semampunya dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami setiap apa yang telah kita pelajari dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ibrahim. Hawaii. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'awati la yustajabu laha
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfiru minkunna katsira ila liqa usbi'i qadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Jazakallah. Terima kasih Utisina, arigato gozaimasu. Hai, Mata. sama-sama. ya Umi. Selamat semua ya. Assalamualaikum. Ya Manila, Dokter Dewi. Buat semuanya. Hai. Izin live ya sahabat semua. Ya, sama-sama. Udah mengerti Umi ini mengerti, udah mengerti. Nanti catat ulang belajar lagi. Tapi udah bagus kok tadi juga udah mengerti. Umi Titin juga udah bagus. Yang penting berani aja, jangan nyimak terus. Jadi makanya saya paksain untuk ditanya biar apa namanya kan kalau kita ditanya, itu kan dibantu sama gurunya. Kalau kita nyimak aja kan kita nanti nggak tahu-tahu gitu. Nanti akhirnya lama-lama kita saking pusingan nanti mundur jadinya. Jadi nggak tahu nggak apa-apa, nanti kan dibantu sama gurunya. Kayak tadi kan dibantu lama-lama insya Allah ngerti. Yang lain nggak apa-apa, nggak ketinggalan gara-gara kita. Nggak apa-apa, enggak. Kita kan semua malah kan Umi begitu, jadi kita belajar lagi. Oh gitu ya. Jadi kita belajar lagi, kita catat lagi apa yang kita nggak tahu kan itu kan ilmu lagi dari Ustazah kasih tahu lagi. Jadi ilmu lagi kita nggak ini. Murojaah terus ya Tina ya. Iya, saya Jadi aja kan kita ini udah berapa kali juga ngulang, yang tapi dengerin. iya saya udah berapa kali ngulang tetap aja nggak ngerti-ngerti. Ya, khawatirnya menghambat yang lain. Kalau gitu. usia udah di atas 50 agak senioritasnya udah luar biasa. Ya kalau kita selalu Codingnya itu luar biasa. nyimak terus akhirnya kita nggak bertanya terus dari kita tidak kemengertian kita terus di situ, nanti akhirnya kita terus nggak mengerti gitu. Makanya saya paksain kan Umi Hana tuh saya paksain. Nggak apa-apa Bu Tini, biar ini kitanya juga ikut nyimak, ikut iya kita juga jadi murojaah, jadi ada ilmu baru lagi gitu kan. Terus kita kan lihat-lihat lagi catatan kita yang kemarin, ya gitu kan kita nyatet lagi gitu. Jadi nggak usah mikir kita menghambat, enggak, kita murojaah. Saya juga murojaah lagi. Ya, kalau saya sendiri ngakuin kalau belajarnya pas di sini doang, kalau di luar ini belajar kan seumur hidup. Belajar di luar kelas ini kayaknya nggak sempet. Iya, kalau kita ngeliat YouTube aja nggak mengerti, terbatas gitu. Kalau di sini kan kita bisa bertanya apa segala gitu. Tadi aja sebenarnya Umi Eli nggak mau live katanya pengen ini. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, siapa tahu ini. Makanya jangan terlampau nyimak gitu. Kalau nyimak terus akhirnya ketinggalan, nanti nggak mengerti gitu. Jadi nggak ada prakteknya. Dipaksain insya Allah. Saya jadi paling lama. Jadi paling lama sama yang nggak apa-apa. Jadi kan kita ngulang lagi. Jadi apa yang Umi Tini nggak tahu, kita ngulang lagi, kita catat lagi. Saya kan dicatat semua. Dicatat semua aja saya nggak ngerti-ngerti, apalagi nggak dicatat, coba bayangin aja. Soalnya nggak di murojaah setelah dari kelas ini. Sama belajarnya hanya pas saat di kelas aja. Kayak Al-Quran gitu, nanti sampai habis ulang lagi, hatam ulang lagi. Gitu emang begitu. Saya juga tasin begitu, ngulang terus ngulang. Nah bahasa Arab juga ngulang. Jadi nggak apa-apa, nggak usah pikir menghambat yang lain. Enggak, Bismillah aja. Itu setan tuh, Umi Tini itu setan yang suruh. Ya udah, nanti menghambat yang lain. Udah diam aja, itu setan Umi Tini. Ada loh. Betul, digoda terus nih. Iya, makanya saya minta Ustazah ditanya Umi Tini, Ustazah tanya Umi Hana, biar dipancing semangat ini kita gitu. Kepancing, nanti lama-lama ini bisa insya Allah. Banyak bertanya malah bagus. Iya. Tapi yang mau ditanya juga bingung apa. Semangatnya, Tina luar biasa deh. Saya izin live ya sahabat semua, sampai ketemu pekan depan ya. Terima kasih, syukron, nasihatnya. Ibu-ibu.
Ya, Maaf lahir assalamualaikum. batin. Ukti Sina Maaf. makasih, Bu Rizka, Amin. makasih. Sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tutup ya,